Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan langsung bagaimana cara melakukan hand wash dan hand rub dengan baik dan benar. Pertama, hand wash seperti ini. Basahi tangan dengan air, lalu ambil sabun, lalu gosokkan tangan dengan sabun secara memutar, lalu dibersihkan dengan cara silang jari-jari sela-selanya. Lalu bagian punggung juga harus digosok. Lalu setelah itu gosok memutar pada bagian ibu jari keduanya. Lalu ujung jari dan kuku digosok-gosokkan seperti ini, kedua tangan ya. Lalu dibilas lagi dengan air. Setelah dibilas bersih, dikeringkan dengan tisu atau handuk. Ya, seperti ini ya, seperti mencuci tangan biasa. Itu adalah cara melakukan hand wash dengan baik dan benar. Lalu sekarang untuk hand rub, caranya hampir mirip dengan hand wash tadi. Bedanya adalah di cairan antiseptiknya. Yang pertama, ambil antiseptik yang Anda punya, lalu diambil cukupnya. Setelah itu seperti hand wash tadi, digosokkan dengan cara memutar seperti ini ya. Lalu digosokkan silang untuk membersihkan sela-sela jari. Setelah itu gosok bagian punggung seperti ini. Caranya hampir mirip. Lalu ibu jari juga seperti ini. Setelah itu dengan kuku bila perlu. Ya, jadi seperti itu tanpa dibilas dengan air kalau hand rub. Mungkin itu untuk penjelasan hand rub dan hand wash. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masker. Untuk jenis-jenis masker, saya akan menjelaskan 3 saja dari sekian banyak. Yang pertama, masker N95 atau masker respirator. Ini masker yang paling baik dalam menyaring udara. Masker N95 sendiri dibagi menjadi 2, ada yang surgical, ada yang biasa. Kalau untuk yang surgical mask itu kriteria medis, ada fungsi tambahan untuk proteksi atau barir terhadap cairan, misal cairan lendir, tubuh, cairan tubuh, darah, droplet dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk yang non surgical itu yang biasa dipakai untuk naik ke gunung, biasanya untuk menyaring udara saja, biasanya udara sulfur seperti itu. Lalu yang kedua ada surgical mask atau masker seperti ini ya, yang biasa kita jumpai. Ini maskernya tahan air. Kalau untuk menyaring udaranya tidak sebaik N95, tapi masker ini sangat baik untuk menahan droplet. Lalu perlu diketahui juga masker N95 dan surgical ini bersifat disposable, hanya sekali pakai. Kalau untuk lama waktunya sebenarnya menurut beberapa penelitian itu kalau sudah mulai berat untuk digunakan bernafas, itu berarti sudah bisa diganti, karena gampangnya ada filternya. Jika filternya terisi penuh kan otomatis untuk bernapas sudah agak berat seperti itu, maka harus diganti. Lalu yang ketiga, fabric masker atau masker kain ya, seperti ini. Masker kain. Masker kain biasanya dari bahan katun. Lalu untuk filternya biasanya seperti tisu seperti itu. Masker ini digunakan untuk menyaring partikel besar, sehingga kalau untuk menyaring virus dan bakteri kurang efektif seperti surgical mask. Kalau masker yang cocok untuk mengatasi corona sebenarnya idealnya masker surgical mask. Sekarang cara menggunakan masker yang baik dan cara melepasnya juga. Pertama, tangan harus bersih ya, harus dibersihkan dahulu. Lalu dipegang talinya seperti ini. Oh ya, ini untuk masker ada 2 sisi, yang sisi luar yang berwarna, warnanya bisa biru, bisa hijau, bisa pink atau apapun. Yang kedua sisi yang berwarna putih. Nah,
sisi yang putih ini selalu di dalam karena fungsinya sebagai absorben, lalu yang ini selalu di luar karena fungsinya sebagai penolak. Jadi tidak bisa digunakan ini sisi luar, ini sisi dalam seperti itu. Jadi ini yang putih harus selalu di sisi luar. Nah, untuk menggunakannya sendiri seperti ini, harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Lalu kawat ditekan seperti ini, membentuk seperti hidung seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini cara memakainya. Nah, setelah seperti ini tidak boleh dipegang-pegang lagi, apalagi dibeginikan, itu tidak boleh karena nanti akan tercemar juga. Nah, setelah seperti ini, kalau dirasa sudah cukup menggunakan masker, lalu cara melepasnya adalah dengan ditarik salah satu talinya seperti ini. Nah, lalu seperti ini. Setelah itu dibuang. Nah, setelah dibuang, cuci tangan lagi seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.